A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di malam yang berbahagia ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, malam 18 April 2024. Di sini saya akan membawakan tausiah, namun kali ini berbeda dengan tausiah yang lalu, di mana kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat. Cerita rakyat ini yang pernah saya tonton ketika saya masih kecil-kecil dulu. Kami di suatu tempat itu menonton sandiwara drama 3 babak. Pemirsa, ketika kami masih kecil-kecil dulu, kalau kami ingin menonton drama-drama tersebut, kami harus melalui sawah-sawah, pematang-pematang, dan disitulah kami menonton drama-drama 3 babak, 2 babak, dan lain sebagainya. Dimana di sini yang berperan aktif adalah sutradara yang berada di belakang layar, dimana pada prolognya ia menceritakan kisah tersebut. Kemudian layar terkembang, dimana layar itu dibuat panggung sandiwara itu dengan drum-drum yang disusun sedemikian banyaknya, diberi lapi, kata orang Padang itu, tikar permadani. Kemudian dibuatlah layar itu berupa hordeng ditarik dari kanan dan kiri. Kisah inilah yang akan saya ceritakan di dalam tausiah saya nanti, yaitu cerita rakyat. Kalau sudah berakhir kisah tersebut, maka sutradara dari belakang layar akan mengatakan, demikian tadi drama 3 babak yang berjudul Insaf Menjelang Fajar dengan para pelaku. Maka para pelaku itu maju satu persatu memberi hormat, layar tertutup. Asal muasal lagu Barana Ampek dan Nanti Juo dengan mengambil tema kasih tak sampai. Kasih tak sampai, kasih tak sampai. Inilah tema yang akan saya ceritakan ketika saya menonton drama sandiwara 3 babak tersebut di suatu dusun. Itulah kisahnya yang akan membuat hati kita terasa ternyuh pilu, mengingat kisah yang benar-benar ini adalah cerita rakyat. Jadi di dalam tausiah saya ada yang berdasarkan Al-Quran dan hadis firman Allah, ada yang berdasarkan dongeng, buku-buku, cerita rakyat, kisah nyata, dan lain sebagainya. Kali ini adalah cerita rakyat. Layar terkembang, tampaklah sebuah sekolah dasar yang namanya SR, kalau sekarang SD. Di situ anak-anak duduk dengan rapi, mendengarkan gurunya yang sedang menerangkan pelajaran. Guru itu adalah seorang alumni dari pesantren, dari sebuah pondok pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Dia dapat tugas di dusun tersebut untuk, kalau sekarang itu diibaratkan dengan masa bakti begitu ya. Jadi ikatan dinas. Disitulah dia bertugas mengajar. Guru ini adalah putri bungsu dari 6 bersaudara, di mana kakak-kakaknya yang 2 ini, laki-laki ini, semuanya adalah mubaligh, sedangkan si bungsu adalah mubalighah. Saudaranya yang lain, yang 3 ini hanya petani, ibu rumah tangga biasa. Nah, si bungsu inilah yang menjadi guru agama, dan guru yang paling cantik, jenius di masa itu. Dalam ia bertugas itu, banyak godaan yang ia terima, terutama dari kepala sekolahnya sendiri, di mana kepala sekolah ini sudah mempunyai keluarga, tapi dia cinta mati dengan guru yang cantik jelita ini, yang betul-betul membuat bapak kepala sekolah ini menganak emaskan guru yang baru ini di antara guru-guru yang lainnya. Namun guru ini yang bernama Hayati tidak menghiraukan kasih sayang cinta dari kepala sekolah ini. Ia tolak dengan lemah lembut. Ia tetap bertugas menjalankan tugasnya, yaitu sebagai guru ikatan dinas. Dia di situ bertugas ikatan dinas jauh dari tanah kelahirannya.
Kalau tanah kelahirannya itu berada di sebuah bukit yang sangat tinggi, disitulah tanah kelahirannya. Adalah seorang pemuda, seorang preman. Tapi preman ini orang yang terkaya di dusun itu. Hartanya berlimpah ruah, sawah, ladang, ternak, tak terhingga. Uang itu nominalnya kalau orang sekarang mengatakan itu tidak berseri. Namun Rahul ini, preman ini, malas bekerja. Ia hanya mengandalkan harta orang tuanya. Apa yang ia kerjakan? Sehari-hari ia selalu mengintip, mengikuti jejak langkah gerak-gerik daripada Hayati tersebut. Dusun mereka itu berseberangan dengan sebuah sungai. Jadi kalau Rahul tadi ingin apel, kadang-kadang malam dia membawa obor atau membawa senter, hanya ingin melihat wajah gerak-gerik daripada si Hayati ini. Kemudian juga kalau dia sedang MCK, situ kegiatannya semua adalah di sungai. Dia selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Hayati itu. Tidak ada yang ia sembunyikan dari keluarganya. Akhirnya keluarganya pun mengetahui cinta sejati dia kepada guru yang bernama Hayati tersebut. Si Rahul tadi menceritakan kepada kedua orang tuanya, dia ingin sekali memperistri Hayati tersebut. Namun, kedua orang tuanya tuh berkata, "Wahai anakku, bukan kami tidak mau melamar gadis itu, guru itu. Siapa kau? Kau adalah pengangguran, preman, dan kerjaanmu hanya luntang-lantung tidak keruan. Tidak akan mungkin lamaranmu diterima. Apalagi kalau suku Minang itu biasanya perempuan yang melamar laki-laki. Mungkin ia, keluarga besar daripada Hayati ini, sudah melamar seorang yang sesuai dengan dia," kata dia. "Tidak ibu, tidak ayah, aku lebih baik mati kalau tidak mendapatkan dia," katanya. "Baiklah kalau begitu, dicarilah alamatnya." Akhirnya datanglah keluarga besar itu, datanglah ke bukit, ke gunung tinggi itu untuk melamar Hayati. Benar saja pemirsa, sampai di sana lamarannya itu ditolak. Ditolak mentah-mentah tapi secara halus oleh keluarga besar Hayati. Karena saat itu Hayati sudah, keluarga besarnya itu sudah dijodohkan. Kalau orang Bantu kan sudah dijodohkan, dan perempuan sudah melamar seorang ustadz yang bernama Zainuddin. Zainuddin ini rumahnya dengan Hayati ini seperti dari barat ke timur jauhnya, sangat jauh sekali. Namun kedua orang tuanya ini sudah melamar Zainuddin dan pernikahan mereka pun akan segera berlangsung. Akhirnya Hayati mengundurkan diri dari dusun tempat dia mengajar itu karena di situ ia meninggalkan, apa istilahnya itu, telah membuat hancur hati seseorang. Namun apa hendak dikata, ia sudah dijodohkan. Singkat cerita pemirsa, akhirnya Hayati pun menikahlah dengan Zainuddin. 5 tahun pernikahan, lahirlah 4 orang anak. Yang 5 tahun itu kalau orang sekarang bilang itu susun paku, setahun dapat, akhirnya anaknya itu 4. Keempat anaknya ini adalah perempuan. Suatu ketika Hayati ini pagi-pagi dia bangun. Dia kan kalau di dusun-dusun di sana itu rumahnya berdempet-dempetan, antara ini apa, ibunya, antara kakak-kakak semua. Kemudian dia duduk termenung di situ sambil menggendong putrinya yang keempat itu, yang masih bayi merah itu. Datanglah uni-uninya yang 3 itu datang, kemudian bertanya, "Ada apa kamu Hayati, kok kamu termenung begini?" "Begini Uni," katanya, 3 malam berturut-turut ini saya bermimpi jelek sekali," kata dia. "Ada mimpi itu yang saya tidak mengerti apa arti mimpi itu." "Apa mimpimu itu?" kata 3 bersaudara tadi. Kan ayunya itu 3-tiganya itu perempuan semua dan hanya ibu rumah tangga. Waktu itu dia pulang dari bertani, sudah dia beres semua itu, dia bercerita. "Malam pertama," katanya, "saya bermimpi, saya ini mandi," kata dia, "di sebuah seperti danau Singkara atau danau Maninjau itu. Saya berpakaian putih-putih," kata dia. "Saya berhijab," kata dia, "memakai pakaian putih bersini dan aurat saya tidak terbuka. Saya berenang di danau Singkara, danau Maninjau itu," kata dia. "Kemanapun saya berenang itu," katanya, "bulan itu selalu mengikuti saya," katanya. "Saya tengok ke kiri, saya tengok, kenapa bulan ini selalu mengikuti saya terus," kata dia gitu. "Itulah mimpi saya waktu malam pertama itu. 3 malam berturut-turut saya bermimpi Uni," kata dia. "Nah jadi saya tuh heran, saya mandi," kata dia, "memakai pakaian serba putih," kata dia. "Saya berhijab, saya memakai ini, saya mandi, saya sepuas-puasnya seperti di danau Maninjau. Saya lupa apakah itu danau Maninjau, apakah danau Singkara," kata dia. "Yang penting saya tuh ketika mandi itu saya melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Kalau kata orang Padang itu suok kida, muko belakang itu
Bulan itu ngikutin saya terus Uni katanya. Ya rancak lah itu katanya, bagus itu katanya kalau kamu diikutin bulan terus kata dia. Ya itu malam pertama. Malam kedua Uni katanya, kita kan di depan rumah kita ini ada batu yang sangat besar katanya. Saya duduk di situ katanya. Dan ada lekuk-lekuk itu kan katanya, ada batas antara gunung kita dengan gunung itu kan katanya, tikungan-tikungan itu katanya. Di situ ada juga batu yang sangat besar. Di situ katanya ada 3 orang gadis. 3 orang gadis itu katanya rambutnya panjang mengurai kata dia gitu. Saya lihat katanya seolah-olah yang di tengah itu adalah seperti anak saya. Anak saya kan 4-4-nya perempuan semua. Tapi yang di tengah itu dari belakang kok seperti anak saya kata dia. 3-3-nya itu mereka itu melewati, mendaki, menurun lembah lebih itu mudah sekali katanya. Kalau dia akan mendaki bukit dia tangannya diginikan sama dia, sampailah dia di situ. Kalau akan menurun dia juga begini, dia hanya mengucapkannya, saya dengar tuh seolah-olah hanya bismillah menurun. Jadi mendaki menurun itu dia hanya begini mereka bertiga. Saya perhatikan kata yang tengah itu adalah anak saya kata dia. Akan kemana anak saya itu terbang kata dia gitu. Akan kemana perginya anak saya yang 3 itu kata dia. Yang 3 itu hanya 1 anak kandung saya yang rambutnya panjang di tengah-tengah kata dia. Itu malam kedua. Nah tadi malam Uni katanya saya mimpi lagi katanya. Mimpi ini sangat jelek sekali. Saya mimpi kata saya bawa deh si Upiak kecil ini katanya. Saya bawa foto bingkai suami saya ini Zainuddin ini. Saya berturun dari gunung ini, dari bukit ini. Saya berjalan katanya. Setiap mobil, motor, semua orang lewat saya jegat kata dia. Saya tanya, kenalkah dengan ini katanya. Jadi semua supir itu bilangnya saya orang gila kata dia. Pada gilo tuh katanya, orang gilo. Semua orang bilangnya saya gila katanya. Karena saya gendong bayi kata dia, bawa foto bebingkai itu di dada saya kalungin katanya. Semua orang saya tanya, kenal nggak sama ini? Jadi saya ini mencari-cari udang nih katanya. Mencari-cari udang Zainuddin, apa arti mimpi itu? Oh kalau begitu kata dia, ini memang mimpi yang buruk, mimpi jelek katanya. Semoga kau tabah ya menghadapinya. Ya kita berharap aja semoga ini hanya bunga mimpi. Tapi kalau menurut pemikiran kami orang-orang kampung ini katanya itu jelek mimpinya itu kata dia. Kamu akan mengalami ya suatu musibah tapi mudah-mudahan kamu kuat kata dia. Benar saja pemirsa. Pagi hari ketika Hayati sedang berada di lumbung padi. Kalau di situ kan ada lumbung padi itu ya babak ketiga kalau nggak salah itu. Dia sedang numbuk padi. Kalau di Padang itu kan orangnya numbuknya nggak seperti di Jawa, di Jogja itu pakai alu begini ya, tapi itu diinjak di sini itu naik, dilepaskan itu turun. Dia sedang numbuk padi itu. Nah tiba-tiba datang mertuanya yang laki-laki dari kampung yang sangat jauh itu, menggendong bayi itu, anaknya itu. Terus dia nyanyi-nyanyi, dia Barana ampe den nanti juo den nanti juo, kata kakek-kakek itu lagu Barana ampe asal muasalnya itu. Ingat sih itu tuh Hayati ketika katanya Rahul dulu akan merantau dari dusun tempat saya mengajar kata dia dengan sedih itu. Dia menyanyikan lagu itu kata dia. Asal muasal lagu itu adalah ketika saya akan merantau, saya akan menikah dengan Uda Zainuddin kata dia. Terus Rahul itu dia pergi dari kampung halamannya itu sambil menyanyikan lagu itu, lagu Barana Ampe itu kata dia. Apakah dia penciptanya kata dia gitu, Rahul itu katanya lagu Barana Ampe. Jadi maksudnya itu walaupun saya nih Hayati ini menikah, kalau saya sudah punya anak 4 katanya, dia tetap menanti. Dia tidak akan menikah dengan siapapun. Cinta pertama dia, hidup mati dia itu hanya untuk Hayati. Ketika mendengar Hayati menikah itu kata dia, tali yang dipegang terasa putus, bumi yang dipijak serasa runtuh kata dia. Maka dia hilang rimbanya. Di mana gerangan? Kok ini Datuk ini katanya, kan dia Datuk manggilnya, membahasakan ketiga anaknya itu. Atua, mengapa nyanyi seperti itu Atua katanya? Bah, lagu itu yang dibawakan. Enggak, ada orang ke rumah saya katanya. Laki-laki katanya nyanyi lagu kayak gitu kata dia gitu. Oh lagu apa? Nyanyilah Datuk tadi lagu Barana Ampe itu. Kemudian setelah duduk, setelah itu istirahat, barulah Datuk itu menceritakan kisah tentang suami dari Hayati tersebut. Mendengar cerita itu, Hayati ini jatuh pingsan karena ia lagi cuti mengajar, kan dia guru, bayi baru lahir. Jadi kondisi tubuhnya masih lemah. Mendengar kabar suaminya mati, dia jatuh pingsan. Dan setelah sadar, kemudian dia setelah diobati, diinikan oleh uni-uninya yang 3 itu, kemudian mereka berkemas-kemaslah pergi menuju
ke tempat di mana suaminya itu dikuburkan. Sesampai di sana, ya karena jarak yang begitu jauh, perjalanan yang begitu, nggak seperti sekarang semua bisa ditunggu. Begitu orang meninggal, nunggu dulu keluarga dan sebagainya, ada pesawat, ada apa, itu perjalanan yang demikian jauh, akhirnya sudah dimakamkan. Maka Hayati tadi pergilah membawa keempat anaknya yang wanita itu ke kuburan itu, dan di situ mereka berdoa mohon kepada Allah agar anak-anak mereka ini bisa dibesarkan, bisa diasuh oleh ibu ini. Maka Hayati setelah selesai, dia berziarah, berdoa di situ di makam suaminya. Dia kembalilah ke tempat kampung halamannya, yaitu di bukit yang sangat tinggi itu. Jadi dia bertugas mengajar, pemirsa. Dia tetap menjadi guru. Kalau dulu kan belum ada PNS ini, dia tetap menjadi guru SR, sekolah rakyat namanya. Kemudian untuk hidup dan kehidupannya sehari-hari, ia membuka warung kecil-kecil, yaitu membuat kue sangko. Itu juga asal muasal lagu dari Barana Ampe. Itu asal muasalnya adalah kisah cinta, kasih tak sampai antara Rahul dengan Hayati. Itu mungkin penciptanya Rahul itulah. Kemudian asal muasal dia membuat itu karena dia tidak punya uang mau menghadapi hari raya Idul Fitri, ya namanya seorang guru honor untuk mencukupi itu. Dia melihat ada ketan di situ lah, kemudian ketan itu sama dia digongseng, bukan digoreng ya, digongseng sama dia, kemudian ditumbuk sama dia. Setelah ditumbuk pakai ande itu, kemudian ia campur dengan kelapa, dengan gula, kemudian dicetak sama dia. Kemudian pas hari raya itu, itulah aja yang dihidangkannya untuk guru-guru, untuk murid-muridnya. Tapi guru-guru dan murid-murid itu berpikir alangkah nikmatnya kue ini. Namanya kue bu guru, kue ini katanya kue sangko. Ndak ada sangko kaya jadi kue do. Ndak ada nangka dimasak untuk hari raya kata dia. Karena miskin, dengan itulah ia membesarkan keempat orang anaknya. Akhirnya anak-anaknya ini tumbuh dewasa dan dia membantu ibunya. Ada yang bertani, ada yang dagang, dan yang paling tidak dilupakan oleh Hayati ini adalah setiap malam rumahnya itu dijadikannya surau. Kok kecil orang awak itu surau sampai mengaji. Jadi kalau udah malam selesai sholat maghrib, itu rumah Hayati itu penuh dengan murid-muridnya yang akan mengaji. Bayangkan pemirsa, siang mengajar, ya dari pagi dia mengajar sampai zuhur, siang dia membuat kue sangko tadi untuk membesarkan keempat orang anaknya itu. Malam dia mengajar mengaji. Rumah yang dia tempatin itu, yang didatangin oleh murid-muridnya dari beberapa penjuru itu, mereka memakai obor pemirsa, saking menuntut ilmunya. Jadi betul-betul Hayati ini adalah seorang ustazah, guru mengaji. Nah itulah kisahnya pemirsa. Besar keempat-empat anaknya ini hanya dengan dagang kue sangko, asal muasal kue sangko, asal muasal dari lagu Barana Ampe. Entah di mana gerangan Rahul ini berada. Itulah yang membuat hati Hayati pedih. Dia telah menghancurkan hati seseorang yang mencintainya. Demikian tadi kisah yang saya bawakan ini. Edukasi yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.